Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Saya yakin dan percaya kalau kita semua yang di rumah saat pagi hari ini ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan penuh sukacita. Nah adik-adik, kita akan mulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuliakan Dia. Adik-adik yang di rumah, ayo boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Bapa, aku datang padamu. Haleluya. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Puji Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus Kak Anjur berdoa membuka ibadah kita. Hari sekolah minggu kita akan memulaikan ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Adik-adik sekolah minggu semuanya lipat tangan dan matanya ditutup, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Pagi hari ini. Pagi hari ini. Kami masih boleh ada. Kami masih boleh ada. Itu semua. Itu semua. Karena berkat pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memulaikan
memulaikan ibadah kami. ibadah kami. Kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Inilah yang menjadi doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik, silahkan duduk yang ada di rumah. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita naikkan pujian dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya. Adik-adik, ketika kita bersama Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh kemenangan. Amin. 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 Kita punya satu sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus.
Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. nama Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk yang di rumah kembali kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. ku yakin, Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Nanti dengan kasih Kristus, Kak Naomi berdoa buat firman Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik kita mau berdoa buat firman Tuhan.
Kita lipat tangan kita tutup mata kita, ikutin kami berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat pagi hari ini, saat pagi hari ini, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati guru kami yang akan menceritakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik yang di rumah, silahkan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Ya, pasti sudah siap. Nah, adik-adik, di suatu tempat ya terjadi suatu musim kemarau yang sangat panjang. Nah, di tempat itu terjadi musim kemarau yang begitu panjang sehingga hasil pertanian di tempat itu menjadi gagal. Karena tempat itu menjadi kering, nggak pernah ada hujan. Hujan nggak turun-turun, jadi petani tanam tomat nggak tumbuh, petani tanam cabai nggak tumbuh, terus petani tanam sayur-sayuran enggak tumbuh, petani tanam apalagi buah-buahan juga enggak tumbuh. Kenapa? Karena tidak ada air. Karena musim kemarau. Nah, adik-adik, karena musim kemarau itu yang sangat panjang, kering, orang-orang penduduk di situ udah mulai kesulitan. Nah, adik-adik, di saat orang-orang sudah mulai sulit, di saat orang-orang udah mulai kekeringan, di dalam sebuah gereja ada inisiatif seorang hamba Tuhan. Inisiatif seorang hamba Tuhan atau pendeta. Dia berkata kepada anak-anak Tuhan, "Saudara-saudara, kita sudah mengalami musim kemarau yang begitu panjang. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, minta hujan, percaya Tuhan akan kasih hujan. Oleh sebab itu saudara-saudara, minggu depan di halaman gereja kita kumpul sama-sama untuk berdoa jam 10 pagi. Jadi semua minggu depan jam 10 pagi kita berdoa untuk minta hujan kepada Tuhan. Semua mau? Jemaat semua bilang mau. Setuju? Semua bilang setuju. Nah, adik-adik, akhirnya gereja atau hamba Tuhan, pendeta membuat sebuah program doa bersama minggu depan untuk berdoa minta hujan kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika setelah melewati hari-hari dan ketika sampai minggu depan, saatnya orang-orang berdatangan ke halaman untuk berdoa. Ada yang datang berdua, atau ada yang datang sendiri, ada yang datang beramai-ramai. Nah, dari sekian banyak yang datang itu,
ada seorang bapak yang bernama Bapak Kenaik. Nama bapak ini adalah Kenaik. Nah, adik-adik, yang lucunya, yang herannya, ini Bapak Kenaik ini datang bawa payung. Dia datang bawa payung. Ketika dia datang bawa payung, yang lain tanya, Pak Kenaik, kok bawa payung? Emang hujan di mana? Ini kan lagi musim kemarau. Pak Kenaiknya cuma tersenyum. Ada orang lain lagi bilang, hahaha, Pak Kenaik suka bercanda deh. Masa musim kemarau begini pakai payung? Yang bener aja Pak Kenaik, jangan terlalu sering bercanda, katanya. Adik-adik, banyak yang omong-omongin Pak Kenaik karena dia bawa payung di saat musim kemarau. Ditanya lagi sama yang lain, Pak Kenaik, kok datang bawa payung? Pak Kenaik bilang, iya, karena nanti hujan. Yang lain ketawa, aduh Pak Kenaik, ini tuh lagi musim kemarau. Ini tuh lagi musim panas, nggak akan mungkin hujan. Banyak yang ngomong seperti itu adik-adik. Padahal mereka datang ke halaman gereja itu untuk berdoa. Doanya tadi apa? Berdoa untuk apa? Ayo adik-adik. Minta hujan. Mereka berdoa minta hujan. Ketika semua sudah kumpul di halaman, hamba Tuhannya datang, pendetanya datang. Sementara lagi mau berdoa, banyak yang ngeliatin Pak Kenaik. Itu lihat tuh Pak Kenaik, ngapain coba bawa-bawa payung panas-panas gini? Ngapain bawa payung musim kemarau gini? Aduh, ada-ada aja. Banyak yang ngomongin Pak Kenaik. Terus hamba Tuhannya tanya sama Pak Kenaik, Pak Kenaik, kenapa bawa payung Pak Kenaik? Pak Kenaiknya tanya, Pak Pendeta, saat ini kita berdoa minta hujan. Saya percaya bahwa kita selesai berdoa, hujan akan turun. Oh begitu ya Pak Kenaik. Oke deh, ayo semua kita kumpul, kita mulai berdoa. Nah adik-adik, saat itu Pak Kenaik berdoa dengan sungguh-sungguh. Pak Kenaik berkata begini dalam hatinya, Tuhan Yesus, saya percaya bahwa saat ini Engkau akan menurunkan hujan, karena saya percaya Tuhan punya kuasa, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dari yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Oleh sebab itu Tuhan, saya percaya saat ini akan turun hujan. Nah adik-adik, ketika orang-orang semua berdoa, termasuk Pak Kenaik ini, dan ketika mereka semua selesai berdoa, tiba-tiba awan hitam gelap. Ketika awan hitam gelap, muncul suara geredek, gluduk-gluduk-gluduk. Tiba-tiba hujan deras adik-adik. Wah, yang lain semua kebasahan, Pak Kenaik sendiri yang gak kebasahan karena dia bawa payung. Akhirnya adik-adik, semua yang di situ mereka kebasahan dan mereka semua basah kuyup gara-gara nggak pakai payung. Tapi yang nggak kebasahan siapa? Pak Kenaik, karena dia bawa payung. Nah, adik-adik, lewat cerita ini Tuhan melihat doa dan keyakinan daripada Bapak Kenaik. Jadi dia datang bawa payung karena dia percaya bahwa ketika berdoa Tuhan jawab doanya, sehingga dia bawa payung. Nah adik-adik, kalau kita di rumah, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita harus percaya Tuhan sanggup menjawab doa kita. Kita harus yakin bahwa doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Sebab kalau kita bimbang, kalau kita ragu, maka kita tidak akan bisa melihat jawaban doa kita. Jadi adik-adik, kalau minta sesuatu kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan, kita harus percaya.
percaya. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita. Yuk semua di rumah yang sudah siapin Alkitabnya, buka Alkitabnya di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 24. Yuk kita baca Markus pasal yang ke-11 ayat 24. Sudah dapat semuanya? Yuk kalau sudah dapat, Markus 11 ayat 24. Kalau sudah dapat, yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan penuh keyakinan, dan setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Matius 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi adik-adik ya, yang lebih keras lagi, dengan iman percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan segala sesuatu yang kita minta asalkan kita percaya. Sekali lagi yang keras, Matius 11 ayat 24. Karena Markus 11, maaf adik-adik ya, kita ulang. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita berdoa, kita harus percaya bahwa itu akan kita terima atau kita sudah terima, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Seperti Bapak Kenaik tadi, ketika dia berdoa, dia telah percaya bahwa dia sudah menerima hujan. Dia percaya bahwa hujan akan turun sehingga dia bawa payung, sehingga doanya dijawab. Ya, puji Tuhan adik-adik, demikianlah firman Tuhan, supaya kita anak-anak sekolah minggu harus percaya sama Tuhan Yesus bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, sebelum kita akhiri, kita kembali bangkit berdiri. Yuk sama-sama kita naikkan pujian yang tadi, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada saat ini. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Timotius berdoa menutup ibadah kita pagi hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sudah memimpin ibadah anak-anak sekolah minggu
pada pagi hari ini. Amin. Kami yakin firman-Mu yang diberitakan menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu yang kami layani. Demikian pula bagi kami guru-guru yang hadir pada saat Amin. sore hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menutup ibadah ini. Kami yakin firman-Mu sudah didengar oleh anak-anak Amin. dengan telinga seorang murid. Kami tahu kami guru-guru sudah berhenti berbicara, tapi kami yakin firman-Mu akan tertanam di dalam hati anak-anak semua sehingga menjadi berkat bagi anak-anak semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.